malam hari ini saya akan menyampaikan satu nasihat dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Satu di antara sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalifah yang kedua setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Ra'aitu jami'al akhilla falam ara khalilan afdala min hifzil lisan. Kata Sayyidina Umar, aku melihat banyak teman, tapi tak ada teman yang paling baik melainkan menjaga lisan. Kata beliau, teman yang baik bagi masing-masing orang itu adalah menjaga lisannya. Maka kalau kita menjaga lisan itulah teman baik dalam hidup kita. Kalau kita bisa menjaga lisan kita, aman kita dari orang berbuat buruk kepada kita. Kalau kita menjaga lisan kita, berarti aman dari pertanggungjawaban mulut ketika nanti berada di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Nawawi, wa kam baina abdin sakata tasawunan anil kadhibi wal ghibah. Betapa banyak seorang hamba yang dia diam bukan karena kesombongannya, karena dia menjaga diri supaya tidak berbohong, menjaga diri supaya tidak ghibah. Jadi kan ada orang ketika dia lebih banyak diam, dia lebih banyak tidak berbicara. Kenapa? Kalau berbicara bisa saja dia nanti terpleset dalam kebohongan. Maka dia milih diam. Ada pula kadang orang itu memilih diam karena dia khawatir untuk kemudian menghibah orang saat dia berbicara. Maka kemudian dia lebih memilih diam. Wa baina abdin sakata li istila'i sultanil haibah alaih. Dan kemudian ada juga seorang hamba yang dia lebih memilih diam, tapi diamnya itu hanya di depan pemimpin karena haibahnya seorang pemimpin tersebut. Jadi macam-macam cara orang diam. Intinya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita tidak boleh berbicara, tapi kita dianjurkan untuk bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita bicarakan. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang satu masa dengan Nabi Harun, bahkan mereka adalah bersaudara. Memang secara banyak hal yang lebih banyak muncul itu adalah keistimewaan Nabi Musa alaihissalam. Seperti membelah laut, itu juga wahyu untuk Nabi Musa alaihissalam. Tapi ternyata ada perbedaan jauh antara Nabi Musa dengan Nabi Harun. Di mana letak perbedaannya? Nabi Harun itu kalau berbicara fasih, dan Nabi Musa alaihissalam itu kalau berbicara cadel. Cadel itu ya pokoknya pembicaraannya dia lebih mudah dimengerti oleh orang, Nabi Harun dibanding kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kalau kita tengok dalam catatan sejarah, kenapa Nabi Musa itu cadel? Dahulu Fir'aun ini mulai meragukan tentang Musa bukan anak biasa. Sehingga dia menyuguhkan dua hal, satu bara api, satu roti. Kalau seandainya Musa ini memilih roti, oh berarti dia bukan anak biasa. Maka perlu dibunuh. Tapi kalau ternyata yang dipilih Musa itu adalah bara api, ini berarti anak biasa. Akhirnya singkat cerita, Nabi Musa meskipun masih kecil, dia sudah bisa membedakan ini roti, lalu kemudian ini bara api. Tapi Nabi Musa lebih memilih bara api supaya kemudian posisinya tidak diketahui oleh Fir'aun. Dengan memakan bara api itulah kemudian Nabi Musa itu menjadi cadel. Lalu kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, bukakan simpul di dalam lidahku sehingga orang bisa paham ucapanku. Berarti kalau bisa paham ucapanku, berharap bahwa mulut itu berguna bagi orang lain. Kapan? Saat ucapan mulut itu bisa dipahami orang, saat ucapan mulut itu bermanfaat bagi orang lain. Artinya ada waktunya kita diam, ada waktunya juga kemudian kita menghadirkan lisan kita dengan ucapan supaya berguna bagi orang lain.